Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zulhaidir, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Video ini berisikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Di kegiatan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Marlina SPD MPD selaku fasilitator, Ibu Siti Hartuti SPDI selaku pengajar praktik. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dengan murid dalam menyelesaikan masalah agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran bagi siswa. Sehingga pemahaman guru bergeser dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi guru akan bergeser pemahamannya dari stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga guru mengenali dan memenuhi kebutuhan murid yang akan berdampak memperbaiki hubungan guru dan murid. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan cara murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik dari murid, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dan tindakan yang salah. Kasus 1. Suatu hari, saya sedang melaksanakan kegiatan ulangan harian untuk pembelajaran basis data. Ternyata ada anak murid saya mencontek membuka buku ketika ulangan sedang berlangsung. Kemudian setelah ulangan selesai, saya memanggil anak yang mencontek untuk mengajaknya berdiskusi di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Nis. Apa kabarnya? Maaf ya mengganggu waktu istirahatnya. Tadi kan jam pertama kita ulangan ya. Kira-kira Kendis tahu tidak kenapa Kendis Pak panggil ke sini? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Tadi Pak melihat pada saat ulangan Kendis diam-diam membuka buku, benar tidak? Iya, Pak. Tadi saya membuka buku ketika ulangan. Oke, apakah Kendis tidak bisa menjawab soal itu kalau tidak membuka buku? Karena tidak belajar, Pak, tadi malam. Soalnya susah. Baik. Setiap orang Kendis pasti punya kesalahan. Kira-kira Kendis pasti punya alasan kenapa Kendis tidak belajar malam tadi. Tadi malam saya menonton tayangan televisi sampai larut malam. Oh, seperti itu ya. Ya. Bahagia sekali berarti kalau nonton televisi malam-malam ya. Iya, Pak. Jadi kalau belajar itu Kendis tidak pada saat ulangan saja seperti sebenarnya. Setiap hari pun Kendis harus bisa membagi waktu untuk belajar agar pada saat ulangan Kendis siap, selalu siap ya, seperti itu ya Kendis ya. Kira-kira Kendis, hal yang dilakukan oleh Kendis tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak, Pak. Oke, keyakinan kelas yang mana yang Kendis langgar? Nilai kejujuran, Pak. Oh, itu Kendis mengetahui bahwa Kendis melanggar keyakinan kelas nilai kejujuran. Nah, bagaimana kita untuk memperbaiki permasalahan ini Kendis kira-kira? Harus bisa membagi waktu, Pak, untuk belajar. Oke, bagus. Nah, untuk belajar, untuk membantu orang tua dan untuk menonton televisi. Baik, Kendis bisa memperbaiki itu selanjutnya? Bisa, Pak. Kendis berjanji tidak akan mencontek lagi? Janji, Pak. Oke, terima kasih Kendis ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendiswara Aulia dari kelas 11 RPL 3. Awalnya saya dipanggil dengan Pak Zul dan saya takut karena tidak tahu apa yang saya lakukan. Tetapi setelah berdiskusi dengan Pak Zul, saya mengetahui apa kesalahan saya dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Pak Zul tidak bisa mengajar pelajaran basis data di kelas 11 RPL 5
karena harus mengikuti rapat penting di provinsi. Pak Zul pun memberikan tugas kepada siswa agar kelas tidak kosong. Namun Sindu tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya, saat mengumpulkan tugas, Sindu tidak mengumpulkannya. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Zul menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Sindu. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Sindu masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Zul pun memanggil Sindu untuk klarifikasi. Baik, silakan masuk dulu. Apa kabar Sindu? Baik Pak. Kira-kira Sindu tahu kenapa Pak panggil di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Baik, sebelumnya Sindu masuk nggak jam pelajaran Pak kemarin? Masuk Pak, tapi saya tidak mengumpulkan tugas dari Pak. Oke, Pak minta maaf ya tidak bisa masuk kemarin karena Pak ada tugas untuk rapat di luar kota. Jadi Pak terpaksa tinggalkan tugas. Baik, setiap orang Sindu pasti punya kesalahan. Pasti Sindu punya alasan kenapa Sindu tidak mengerjakan tugas yang Pak berikan. Oh maaf Pak, soalnya saya kemarin ketiduran di kelas karena malamnya saya begadang untuk bermain game dan saya tidur sampai larut malam jam 12 malam Pak. Baik, berarti Sindu capek sekali ya sampai tidak mengerjakan tugas yang Pak berikan. Iya Pak. Kira-kira perbuatan Sindu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak Pak. Tidak. Kira-kira Sindu melanggar kesepakatan kelas yang mana? Keyakinan kelas yang mana? Oh yang poin bertanggung jawab Pak. Oke, baik, bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya. Kira-kira apa solusi yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Sindu ini? Yang pertama Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak mengerjakan tugas dari Bapak. Yang kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi sehingga saya tidak mengantuk di kelas. Dan yang ketiga, saya berjanji akan mengerjakan tugas dari Pak yang tadi dan saya akan mengumpulkannya besok Pak. Baik, terima kasih Sindu karena kamu sudah tahu tanggung jawab dan tugasmu. Pak tunggu tugasnya ya. Terima kasih Bapak. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindu Stawahyuza. Saya dari kelas 11 RPL 5 SMK Negeri Jogomulyo. Awalnya saya sangat takut sekali karena disuruh Pak Zul untuk masuk ke ruangan Pak Zul dan ternyata di sana saya diajak Pak Zul berdiskusi tentang masalah saya dan itu menurut saya sangat membuat saya senang sekali karena saya bisa menyelesaikan masalah saya tentang mengerjakan tugas tadi dan saya berjanji saya tidak akan tidur larut malam sehingga saya tidak akan terkena masalah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.